Al-Sadiq, Asatidah, SIP Al-Ilmu Al-Sunnah Hasan, yang semua hadiah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kami hormati seluruh orang tua siswa dan siswi SIP Al-Ilmu, yang kami muliakan Al-Ustaz Wadimur SPDI, yang kami muliakan seluruh staf dan pengajar Sekolah Islam Terpadu Al-Ilmu Al Sunnah, dan seluruh siswa dan siswi SIP Al-Ilmu Al Sunnah yang kami cintai dan kami banggakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai intinya kita terus mengajarkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana di hari yang berbahagia ini, Sabtu tanggal 20 Desember 2025, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan, melimpahkan, mencurahkan nikmatnya kepada kita seluruhnya, sehingga kita sempat dapat menyempatkan hadir dalam rangka penerimaan rapor semester ganjil putra dan putri kita di tahun ajaran 2005-2006. Kami mewakili seluruh pengajar staf Yayasan Talas Amagasing mengucapkan syukur wa jazakumullah khairan. Ahlan wa sahlan wa marhaban di Sekolah Islam Terpadu Al-Ilmu Al Sunnah Makassar. Kami mengucapkan jazakumullah khairan bagi Bapak Ibu, anak-anak sekalian yang telah menyempatkan hadir di waktu yang berbahagia ini. Dan tak lupa pula kita kirimkan salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan cara yang terbaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa alihi wasallam bila kiamat. Baik Bapak Ibu yang semua rahmati dan berkenan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak berlama-lama kita akan memulai acara penerimaan rapor semester ganjil tahun ajaran 2005-2006. Kita melangkah ke acara yang pertama, yaitu sepatah kata atau sambutan dari Kepala Sekolah Islam Terpadu Al-Ilmu Al Sunnah Makassar, yaitu Ustaz Subrani Sultan ST Hafizahullah Ta'ala. Kepada beliau, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa da'i ila Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Yang kami hormati kita Ustaz Wadimur Hafizahullah Ta'ala, dan yang kami hormati Ketua Yayasan Talas Amagasing Makassar, yang kami hormati guru dan staf Al-Ilmu, yang kami hormati para undangan, yakni Bapak Ibu orang tua siswa, dan yang terakhir anak-anak yang kami banggakan. Alhamdulillah yang hadir di yang kami tadi sekalian, pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kita nikmat untuk kita bisa berkumpul di tempat yang sederhana ini dalam acara penyerahan atau penerimaan rapor untuk anak-anak kita. Baik, mungkin langsung saja. Bapak Ibu orang tua siswa sekalian yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami di sini hanya ingin
mengucapkan selamat. Yang pertama, selamat kepada anak-anakku sekalian, khususnya yang nanti, ya, karena belum serah terima raport, nanti ketika misalkan mereka menerima raport dan nilainya bagus, ya, apalagi sampai dapat ranking, ya, saya ucapkan selamat, ya, atas usaha kalian selama ini, ya, belajar bersungguh-sungguh, ya, kata orang usaha itu tidak akan mengkhianati hasil, ya. Jadi sekali lagi Ustaz ucapkan selamat. Dan untuk anak-anakku yang nilainya mungkin pas-pasan atau standar, jangan berkecil hati, ya, jangan berkecil hati. Karena aku sekalian, nilai yang ada di raport kalian itu cuman angka yang tertuang di atas kertas. Artinya sifatnya sementara. Selama kalian mau berusaha, ya, kerja keras, ya, pasti nanti akan lebih bagus lagi. Bahkan tidak menutup kemungkinan, ya, menggantikan temannya yang lain. Ya, baik. Kemudian untuk orang tua, ya, kami juga ingin ucapkan selamat kepada para orang tua yang telah membantu anak-anaknya dalam belajar, mendidik anak-anaknya dalam belajar, ya, apalagi kalau misalkan anaknya sampai dapat ranking, alhamdulillah, ya. Namun untuk orang tua yang nantinya ketika misalkan habis terima raport dia dapati nilai anaknya, ya, biasa-biasa saja, standar, ya, jangan berkecil hati, jangan dimarahi anak tak, apalagi sampai dihardi. Karena ini saya tidak tahu, ada sebuah pernyataan, tidak tahu Allah Ta'ala alam benar atau tidaknya. Katanya piramida kehidupan manusia di bumi itu 80% itu manusianya adalah manusia standar. 80% manusia yang biasa-biasa saja. Nanti 20%-nya baru luar biasa. Artinya Bapak Ibu jamaah sekalian, kalau misalkan kita dapati anak tak nilainya biasa-biasa saja, maka bersyukur Ki. Alhamdulillah. Berarti anak tak apa? Normal. Ya, jadi jangan kita terlalu berkecil hati. Dan untuk anakku yang dapat ranking, jangan dibully temannya. Jadi jangan diejek temannya. Karena sekali lagi, ya, nilai yang ada pada kalian itu sifatnya sementara, bisa berubah. Ya, karena kami dapati ada orang tua yang ada di luar sana yang mereka sampai memaksa anaknya supaya apa? Anaknya itu harus dapat ranking. Dipaksa. Anaknya harus jenius akademik. Padahal jamaah sekalian, ya, tugas kita sebagai seorang guru, pendidik, orang tua hanya mengarahkan anak-anak, ya, mendidik mereka, mendoakan mereka. Adapun hasilnya, ya, belakangan. Intinya apa? Kita hargai anak-anak kita, apapun hasilnya selama dia sudah berusaha, selama dia sudah, ya, berupaya secara maksimal. Karena Bapak Ibu jamaah sekalian, kalau kita bicara secara statistik, tidak mungkin memang misalkan dalam satu kelas itu semuanya ranking 1. Tidak mungkin. Ya, cuman 1 juaranya. Jadi maksud kami, ya, jangan kita terlalu keras sama anak tak. Ya, doakan saja anak tak. Apalagi kita ini kan sekolah Islam. Ya.
kita berusaha bagaimana caranya supaya anak-anak kita ini memiliki akhlak yang baik, karena kita tahu kita ini sekarang krisis akhlak. Ya, kita ajarkan anak-anak kita adab, apalagi di zaman sekarang. Subhanallah. Ya, perjuangannya luar biasa. Ya. Jadi sekali lagi yang ingin kami titik beratkan di sini, ya, raport ini cuman bingkai atau potret kemampuan kognitif yang sifatnya sementara. Ya, ini bukan fokus bukan vonis nasib, bukan. Ya. Apalagi sampai menilai kesuksesan anak itu pada apa? Pada nilai yang tertera dalam raport. Tidak ada hubungannya. Kalau kita bisa flashback 6 bulan sebelumnya, di tempat ini juga, di acara atau di momen yang sama juga, ya, Ustaz Sanusi sudah sampaikan nasihat kepada kita, ya, bahwasanya prestasi akademik ini bukan tolak ukur kesuksesan orang tua. Ya, anak-anak yang nilai matematikanya misalkan 100, ini tidak menjamin kesuksesan buat orang tuanya. Karena kata beliau, di antara indikator kesuksesan orang tua, ya, salah satunya beliau sebutkan ketika misalkan kita lihat anak-anak kita, ya, dikumandangkan azan, dengan sendirinya dia ke masjid untuk sholat tanpa harus disuruh. Ini diantara indikator kesuksesan orang tua. Jadi poinnya, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, tetap semangati anak-anak kita, ya. Jangan terlalu memaksakan, apalagi sampai mengharuskan anak-anak kita itu dapat ranking, ya. Karena ada di luar sana, iya, tapi bahkan sampai kami dengar sendiri, ya, anaknya tidak dapat ranking malah dihardik. Tolo-tolo mentong kau dong pala. Bukannya kau tidak mau ini belajar sungguh-sungguh, dan seperti itu. Ya, jadi bukannya didoakan anaknya, malah justru didoakan kejelekan. Nauzubillah min dzalik. Baik, mungkin itu dari saya. Jadi untuk anakku sekalian, ya, selamat menerima raport. Ya, tetap semangat. Dan terakhir, ya, karena ini sudah mau liburan, ya, kami ingatkan untuk tetap murajaah di rumah. Ya, jangan sampai kebablasan, hanya cuman main saja di rumah, ya. Jadi kami berharap anak-anakku sekalian murojaah, ya, banyak murojaah di rumah. Orang tua, ya, minta tolong dibantu anak-anaknya untuk murojaah di rumah. Kemudian, ya, karena ini musim hujan, kami ingatkan juga jangan sampai anak-anak kita ini bermain di tempat-tempat yang memiliki potensi yang bahaya, ya, pergi misalkan di waduk, di danau, apa yang bisa menyebabkan anak kita tenggelam misalkan, atau tempat-tempat yang lain yang berbahaya. Boleh mandi hujan, tapi ya jangan lupa jaga kesehatan kita. Apalagi sekarang marak penculian anak, jadi hati-hati, jaga anak-anak kita. Tapi mungkin dari itu saja, ya. Hadanallahu wa iyyakum. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Alhamdulillah. Demikianlah sambutan atas kata-kata dari kepala sekolah kita dari Sekolah Islam Terpadu Al-Ilmu Tanwiyah Sunnah Makassar kepada Al-Ustadz Syufradi Sultan ST Hafizahullah Ta'ala. Kami mengucapkan jazakallahu khairan atas kesempatannya. Hadirin wal hadirat Bapak Ibu, anak-anakku sekalian yang semua terhormati dalam Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana nasihat yang disebutkan Ustadz tadi, dengar, nilai peringkat itu hanya di atas kertas. Ya, pernah ada anak yang mengadukan bahwasanya peringkatnya itu turun kepada orang tuanya. Dia tetap dapat peringkat, cuma dia mengeluh turun peringkatnya. Orang tuanya mengatakan, tidak apa-apa nak, itu hanya catatan di atas kertas. Catatan yang harus kau perhatikan adalah catatan yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Penilaian Allah Subhanahu wa taala terhadapmu, itu yang harus kau perhatikan. Jika Allah sudah menilai engkau bagus, maka itulah yang baik. Itulah yang harus kau cari. Ya. Jadi itu nilai di atas kertas sebagai motivasi.
Jangan cepat mengambil kesimpulan bahwasanya batas kecerdasan atau kepintaran seorang anak itu dilihat dari di atas kertas saja. Tidak seperti itu. Ya. Perjalanan masih panjang, usaha belum berakhir. Baik anak-anak sekalian, hadirin wal hadirat, barakallahu fikum. Melangkah ke acara selanjutnya. Marilah kita bersama kita dengarkan tausiah yang insyaallah taala akan dibawakan oleh Ustadzuna Al-Ustadz Suwandi Nur SPDI Hafizahullah Ta'ala. Beliau adalah alumni dari Ma'had Al-Ilmi Solo dan sekaligus pembina media dakwah MRI Makassar. Kepada Al-Ustadz, waktu dan tempat, falyatafaddal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'ziman li sya'ni. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi amma ba'd. Fa ikhwani fiddin wa akhwati fillah, kaum muslimin dan muslimat yang saya cintai dan saya muliakan, sekaligus ananda rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. Perlu diketahui bahwa pendidikan di dalam agama kita yang mulia ini adalah hal yang memiliki nilai yang tinggi, nilai yang besar. Pendidikan Islam memiliki manfaat untuk anak dan orang tua. Bahkan jemaah sekalian, Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan untuk semua pimpinan keluarga. Tentunya pimpinan keluarga di sini adalah sang ayah. Namun ketika sang ayah itu tidak lagi di rumah, saat itu kepemimpinan dipegang oleh ibunya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah At-Tahrim di ayat yang ke-6, Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah, lindungilah, peliharalah dirimu dan keluargamu. Jadi bukan cuma dirimu, bukan cuma ayahnya saja atau ibunya saja, keluarganya juga, anaknya juga. Ananda tercinta, Allah perintah untuk orang tua menjaga dari apa? Menjaga dari azab neraka. Jamaah sekalian, bagaimana cara menjaga diri dan keluarga di sini? Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan, "Addibuhum allimuhum." Addibuhum wa allimuhum, yaitu dengan mengajarkan keluarga kita, ananda kita, adab-adab Islam, dan juga mengajarkan kepada ananda kita, keluarga kita, ilmu agama. Jadi jamaah sekalian, ini pendidikan ilmu tentang Islam memiliki tempat yang tinggi, yang agung di tengah ajaran kita, di tengah agama kita. Bahkan jamaah sekalian, pendidikan Islam itu
termasuk kesempurnaan nikmat dari Allah. Bacalah surah Al-Maidah di ayat yang ketiga, ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madinah. Pada hari ini telah aku sempurnakan untukmu agamamu, yaitu agama Islam, sudah sempurna. Tidak membutuhkan lagi amalan-amalan baru, amalan-amalan tambahan yang tidak memiliki dalil keterangan dari ayat dan hadis. Makanya kata Imam Malik rahimahullah, imamnya kota Madinah, fama lam yakun yawma idin dinan la yakunul yawma dinan. Yang di masa Nabi bukan agama, sampai kapanpun, sampai hari ini tidak akan pernah menjadi bagian dari agama Islam. Kemudian di kelanjutan ayatnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, dan aku cukupkan atasmu nikmatku. Para ulama ahli tafsir mengatakan, jamaah sekalian, nikmat yang dimaksud di sini bi ikhrajikum min dulumatil jahiliyah ila nuril iman, yaitu Allah mengeluarkan kalian dari kegelapan jahiliyah menuju terang, menuju cahaya keimanan. Jadi al-jahiliyah itu nisbat kepada kata al-jahal yang bermakna tidak tahu. Ini lawan dari pendidikan, lawan dari ilmu, al-jahal. Maka Allah mengeluarkan kita dari kegelapan jahiliyah menuju cahaya iman. Cahaya iman yang dimaksud di sini iman yang dibangun di atas ilmu, yang dibangun di atas pendidikan agama yang benar. Karena jamaah sekalian, para ulama menjelaskan, tidak akan mungkin sah keimanan seseorang kecuali harus dibangun di atas ilmu. Apa yang kita mau imani, apa yang keluarga kita mau imani, kalau dia tidak punya pendidikan yang benar. Jadi semakin banyak pendidikan yang kita terima, semakin berkualitas pendidikan ilmu yang kita berikan kepada ananda kita, semakin sempurna nikmat Allah atasnya. Kemudian di akhir ayat apa kata Allah? Wa raditu lakumul Islam madinah, dan aku ridhoi Islam menjadi agamamu. Jadi pegang, istiqomalah, erat-eratlah untuk selalu pegang eratlah, istiqomalah selalu di atas keislaman yang benar. Karena itu jamaah sekalian, sekolah yang mengutamakan pendidikan syar'i itulah yang harus diutamakan, itulah yang harus dipertahankan. Dan jamaah sekalian, untuk orang tua, kita semua tidak akan mungkin hidup terus-menerus. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan didatangi kematian. Jadi siapapun dia pasti akan meninggalkan dunia ini. Nah, di dalam hadits Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, idza matal insan inqata'a anhu amaluhu illa min thalathatin. Jika orang sudah mati, jika orang sudah meninggal, semua kebaikannya terputus. Dia sudah tidak bisa sholat, tidak bisa lagi bersedekah, tidak bisa lagi berpuasa, tidak bisa lagi umroh, tidak bisa lagi haji, tidak bisa lagi melakukan amal-amal soleh. Makanya kata Nabi, kalau orang sudah wafat, terputus semua kebaikan. Illa min salasatin, kecuali 3 kebaikan. 3 kebaikan ini yang dimaksud di dalam hadits akan terus mengalir kepada seseorang walaupun orang itu sudah tidak di dunia. Yang pertama, illa min sadaqatin jariyatin, yang akan terus mengalir walaupun orangnya sudah tidak ada di dunia, adalah sedekah jariyah. Sedekah jariyah di sini kata para ulama, contohnya
seperti wakaf tanah, wakaf tempat untuk dijadikan tempat ibadah, seperti wakaf untuk masjid, wakaf untuk sekolah pendidikan Islam, wakaf untuk pondok-pondok pesantren, itu tidak akan terputus walaupun sang pemilik sudah tidak ada di dunia. Yang kedua, au ilmin yuntafa'u bihi, ilmu agama yang dimanfaatkan dengannya. Jadi jamaah sekalian, kalau kita sekolahkan anak kita, kemudian anak kita itu menyebarkan ilmunya, otomatis kebaikan akan terus mengalir kepada orang tua walaupun orang tua sudah tidak ada. Kemudian yang ketiga, awaladin salih yad'u lahu, yang tidak terputus kebaikannya walaupun orang sudah tidak berada di dunia adalah anak soleh yang selalu mendoakan. Jamaah sekalian, para ulama menjelaskan di sini kenapa dikatakan anak soleh yang selalu mendoakan. Sebenarnya ulama ijma, tidak ada perbedaan pendapat, doa kaum muslimin kepada muslim yang lain itu akan sampai. Ini termasuk ijma ulama, dinukil oleh An-Nawawi Asy-Syafi'i, termasuk yang sampai kepada si mayit, pahalanya, kebaikannya adalah doa. Tapi kenapa Nabi sebutkan di sini anak soleh yang mendoakan orang tuanya? Sebab anak solehlah yang tidak akan terputus doanya untuk sang orang tua. Kalau orang lain jamaah sekalian, 1-2 kali mungkin mendoakan kita, belum tentu dia doakan kita terus menerus. Tapi kalau kita mendidik anak kita, menyekolahkan anak kita di tempat yang tepat, dia akan selalu mendoakan orang tuanya. Itulah yang dimaksud amal yang tidak pernah terputus. Perhatikanlah jamaah sekalian, ananda sekalian, bahwa hak orang tua kita itu Allah posisikan di posisi yang kedua setelah hak Allah. Bacalah surah Al-Isra di ayat yang ke-22 dan 23. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu, dan Rabbmu sudah menetapkan tidak boleh ada di antara kalian yang beribadah kecuali hanya kepadanya. Ini hak Allah yang pertama. Kemudian hak siapa yang Allah sebutkan yang kedua? Wabil walidaini ihsana, dan terhadap kedua orang tuamu berbuat baiklah kepadanya, berbaktilah kepadanya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya kondisi orang tua itu berbeda-beda. Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīmā. Kemudian Allah ingatkan ananda, ingatkan kita semua yang punya orang tua, jika salah seorang dari mereka berdua sudah sampai usia tua, usia balik, atau salah satunya sudah tua, sudah balik, jangan pernah kalian mengucapkan kepadanya uf. Jamaah sekalian, uf ini kata para ulama ahli tafsir, ucapan mengeluh tapi ringan, ucapan sudah bosan tapi sangat ringan. Ini pun dilarang oleh Allah. Wala tanharhuma, jangan kamu menghardik orang tuamu. Wa qul lahumā qawlan karīmā, ucapkanlah ucapan yang lembut, yang mulia, yang tidak melukai perasaan mereka. Jamaah sekalian, hari-hari ini banyak orang tua kecewa, walaupun orang tua ini punya segalanya. Kenapa kecewanya? Memiliki anak yang tidak beradab, memiliki anak yang kurang pendidikan agamanya, bahkan waliyadzubillah sampai ada yang melukai orang tuanya. Dan ini termasuk ciri hari kiamat yang Nabi kabarkan dalam hadis Jibril alaihissalam. Ketika Jibril mengatakan, fa akhbirni an amaratiha,
kabarkanlah kepadaku wahai Muhammad tentang ciri-ciri hari kiamat. Apa kata Nabi? Antalidal amatu rabbataha. Ciri hari kiamat itu kalau seorang budak sudah melahirkan tuannya. Maksudnya apa? Di antara syarah, penafsiran atau pemahaman hadis ini, kalau orang tua sudah melahirkan anak yang durhaka, orang tuanya jadi anak buah, budak, anaknya yang menjadi tuan, bosnya. Ini ciri hari kiamat. Makanya jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala memposisikan kewajiban ananda, kewajiban kita sebagai anak menjadi posisi yang kedua. Bahkan di ayat yang ke-23 Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wahfid lahuma janaha dhulli minar rahmah. Rendahkanlah sayap kerendahan berupa rahmat kasih sayang untuk kedua orang tuamu. Maksudnya apa di sini? Kata para ulama ahli tafsir, kalau kita berbicara sama orang tua, ini perlu diperhatikan oleh ananda. Kalau kita bicara sama orang tua, kita harus banyak tawadu. Jangan tampil sok pintar di depan orang tua. Walaupun orang tua itu salah sebenarnya, tapi jangan seolah kita mau menasihati seperti kita itu lebih pintar, lebih paham daripada orang tua. Ini maksud ayat ini. Rendahkan sayap kasih sayang untuk keduanya. Kemudian Allah perintahkan untuk mendoakan orang tua. Wakul, doakan, sampaikan, Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Wahai Rabbku, sayangilah, rahmatilah kedua orang tuaku sebagaimana dia dulu sabar dalam mendidikku, menjagaku, membiayaiku, menyekolahkanku, mentarbiyahku di waktu kecilku. Jamaah sekalian, para ulama ahli tafsir mengatakan doa ini berlaku untuk orang tua yang masih ada atau sudah meninggal. Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Doakan. Dan itu termasuk amal soleh kita untuk orang tua kita. Dalam surah Ibrahim ayat yang 41, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan doa yang lain untuk orang tua. Rabbana gfirli wali walidayya. Wahai Rabb kami, ampunilah saya dan kedua orang tuaku. Jadi jamaah sekalian, tujuan kita untuk memilihkan, mengutamakan pendidikan agama Islam untuk ananda, untuk anak-anak kita, supaya apa? Supaya mereka bermanfaat untuk kita di masa kita hidup maupun suatu hari ketika kita sudah tiada. Karena itu jamaah sekalian, yang terakhir kita ingatkan, kita sampaikan kabar gembira dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa di antara tanda Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan kepada seseorang, maka Allah akan pahamkan dia tentang agamanya. Di antara tanda jika Allah menginginkan kebaikan untuk sang orang tua, untuk sang ananda, maka Allah akan banyak memahamkan dia tentang agamanya. Dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim, datang dari sahabat Muawiyah radhiyallahu anhu, Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang Allah inginkan padanya kebaikan, maka Allah akan pahamkan dia tentang agama. Jamaah sekalian, perhatikanlah, kata khairan di sini isim nakirah. Isim nakirah berada dalam susunan syarat man. Para ulama mengatakan an-nakiratu fi siyaqi syarti fatufidul umum. Kalau ada isim nakirah, kebaikan, berada dalam susunan syarat, maka itu melingkup semua kebaikan. Artinya siapa saja yang Allah inginkan padanya kebaikan dunia dan akhirat, untuk orang tua maupun ananda, maka Allah akan pahamkan dia tentang agama. Karena itu jamaah sekalian, pendidikan agama Islam punya tempat spesial. Pendidikan ilmu agama punya tempat spesial di tengah agama Islam. Karena itu kita tutup dengan ucapan Al-Hafidh Ibnu Hajar Asy-Syafi'i dalam mentaklik hadits ini, mengomentari hadits ini. Kata beliau, wa mafhumul hadits
Kalau begitu, kita pahami kebalikan hadis ini. Anna man lam yatafaqqah fid din ay yata'allam qawaid al-Islam wa ma yattasilu bihi min al-furu' faqad hurimal khair. Siapa saja yang tidak memperhatikan pendidikan Islam, tidak juga dari sisi akidah, tidak juga dari sisi fikih, tidak mau tahu, masa bodoh tentang pendidikan agama orang tuanya maupun anandanya, dari sisi akidah maupun fikih, maka kata Al-Hafidz berdasarkan pemahaman kebalikan hadis tersebut, faqad hurimal khair. Jangan-jangan kebanyakannya atau bisa jadi orang yang punya pikiran seperti itu sudah dihalangi dari banyak kebaikan. Jadi jamaah sekalian, sumber kebaikan dalam agama kita dengan memahami ilmu agama, dengan memperhatikan pendidikan anak kita supaya menjadi anak yang berkualitas, bermanfaat, beradab, berilmu untuk orang tuanya, bermanfaat kebaikannya, baik orang tua masih berada di dunia maupun kelak nanti sudah tidak ada di dunia. Jamaah sekalian, mungkin saja yang bisa kita ambil pada pagi yang berbahagia ini, semoga bermanfaat. Kita doakan agar supaya anak kita menjadi anak-anak yang soleh, anak-anak yang bermanfaat, anak-anak yang bisa mengantarkan orang tuanya ke surga Allah Subhanahu wa taala. Baik, kami juga ucapkan jazakumullah khairan kepada kepala sekolah dan seluruh pengurus yang mendukung, yang memberikan kesempatan pagi hari ini kepada kami untuk menyampaikan sedikit nasihat yang ringkas ini. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, alhamdulillah. Demikianlah nasihat seuntayan tausiah yang disampaikan oleh Ustaz Sunnah, Ustaz Suwandi Nur SPD Hafizahullah Ta'ala. Beliau merupakan teman kami dahulu, sampai sekarang teman. Masya Allah. Yarfa'illahu alladziina amanu minkum walladziina utul ilma darajah. Dulu kami sama-sama berteman bersama, bermain bersama. Beliau, Allah Subhanahu wa taala angkat derajat beliau dengan ilmu, duduk di hadapan kita semua. Masya Allah ya, barakallahu fiik. Sekali lagi jazakallahu khairan kepada Ustaz Sunnah Suwandi Nur hafizahullah taala. Anak-anak sekalian, hadirin dan hadirat Bapak Ibu yang semua rahmati Allah Subhanahu wa taala. Nasihat yang disampaikan oleh Ustaz kita, betapa pentingnya ilmu di dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan pribadi kita, di dalam berkeluarga, bermasyarakat, maupun bernegara. Kita memperlakukan diri sendiri, memperlakukan orang tua kita, orang-orang di sekitar kita, memperlakukan seluruh manusia yang ada di sekitar kita. Itu telah diajarkan di dalam agama kita. Dan seluruh pokok dari hal tersebut adalah ilmu. Ya, keutamaan ilmu. Bagaimana kita dituntut untuk mengilmui agama kita sehingga kita bisa berjalan di muka bumi ini dengan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat, anak-anak sekalian yang semua rahmati dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Melangkah ke acara selanjutnya. Kami akan mewakili asatidz dan asatidza mengumumkan peringkat dari masing-masing kelas, ya, peringkat dari masing-masing kelas. Sebelumnya, ananda yang ada di hadapan kami, ikhwah dan akhwat, yang dari TK, angkat tangan. Ada TK? Ikhwahnya mana TK? Angkat tangan dulu TK. Kelas 1. Ada tahu. Kelas 2. Kelas 3. Masya Allah. Kelas 4. Kelas 5. Kelas 6. Kelas 7. Oh, Masya Allah ya. Jadi kita akan mulai mengumumkan peringkat dari
tingkat Taman Kanak-kanak Sekolah Islam Terpadu Al-Ilmu Tamir Sumasar. Semoga Ustadz masih bisa duduk sejenak mendengarkan peraih peringkat. Ingat ya anak-anak sekalian, peringkat ini hanya sementara, bukan menentukan tolak ukur kecerdasan, kepintaran kalian selamanya. Ini merupakan motivasi. Anak-anak, ngerumpil sendiri di sudut kanan. Dengar dulu sini. Ya. Peringkat yang teman-teman kalian raih itu motivasi untuk kalian untuk semakin giat lagi belajar. Ya, barakallahu fiik. Peringkat pertama dari tingkat taman kanak-kanak yang diasuh dan diajar oleh ustazah kita yaitu Ustazah Ummu Tasfiyah, peraih peringkat ketiga diraih oleh Ananda Muhammad Nur Ikram. Ada? Ada? Tidak ada? Baik, berarti saya ambil ke hadiahnya. Tah? Oh, syafahullah. Katanya temannya sakit. Betul, sahih ke? Sakit ya? Peraih peringkat kedua diraih oleh Ananda Andi Mukbil. Ada? Ayo dua minggu dapat hadiah. Peringkat pertama diraih oleh Ananda Sumayyah. Ada tahu? Ada Ananda Sumayyah? Coba Ustadz Herman, ada Ananda Sumayyah di sebelah? Ada? Ada. Nah, nanti hadiahnya dikasih sama ustazahnya saja. Dek. Dikasih hadiahnya di sebelah. Itu tahu hadiahnya tadi meluncur sesuai titik. Kita melangkah ke kelas 1. Kelas 1, mana kelas 1? Dan dulu, ku hitungin dulu berapa ikhwanya sini. Peraih peringkat ketiga diraih oleh Ananda Hanifah. Ada Hanifah tahu? Dari sebelah, Ahwat kah? Ahwat. Ahwat. Oh, Ahwat. Kemudian peringkat kedua diraih oleh Ananda Humairah Al-Mahbubah. Ini Ahwat atau Ahwat? Ahwat lagi. Kemudian peringkat pertama kelas 1 yang dibimbing oleh wali kelas Ustadz Yuni Astuti. Peraih peringkat pertama diraih oleh Ananda Sumayyah. Ini Ahwat atau Ahwat? Ahwat lagi? Wah, Ihwa mana Ihwa ini? Sumayyah. Masya disapu sama Ahwat ini. Masya Allah. Barakallahu fikum. Ayo Ihwa, giat lagi belajar. Nah, ayo. Hadiahnya on the way. Dikasih oleh wali kelasnya. Silakan. Ustazah Yuni Astuti. Oh, Masya Allah. Sini. Ananda siapa namanya? Siapa nama tak? Hanifah. Nah, Hanifah ada di hadapan kami. Humairah ada Humairah? Sama Hafsa tahu peringkat pertama. Nanti kelas 1, 2, 3 Ahwat terima hadiahnya sini. Kelas 4, 5, 6 di ruangan Ahwat. Nah, peringkat 1, 2, 3 kalau ada Ahwat yang dapat hadiah arahkan ke sini. Nah, sini Kek. Ini tahu Hanifah. Yang mana Humairah? Yang mana Humairah? Sini. Masya Allah, ini jawara kelas kita, kelas 1. Yang mana namanya Humairah? Yang mana Humairah? Humairah sini. Kedua. Seperti ini Hafsa, peringkat 1. Barakallahu fiik. Kehormatan untuk memberikan hadiah utama kita kepada peringkat
kita serahkan kepada Al-Ustaz Suwandi Nur Hafizahullah Ta'ala. Tafadhal Ustaz. Peringkat 3 tahu Ustaz, di ujung. Ananda Hanifah. Masya Allah. Peringkat kedua Ananda Humairah. Masya Allah. Semoga tambah rajin belajar. Kemudian peringkat pertama Ananda Hafsah. Tahu Ustaz. Barakallahu fiik. Jazakallahu khair Ustaz. Inilah peringkat 1, 2, dan 3 dari kelas 1 SIT Al-Ilmu Tauhid Sunnah. Silakan kembali ke tempat. Barakallahu fiik. Semakin kita belajar. Nah, ihwa, masa tidak ada ihwa di sini? Ayo kembali ke sebelah. Karena kita lanjut. Peraih peringkat ketiga dari kelas 2 yang dibimbing oleh Ustazah Nur Fadilah Hafizahullah. Peringkat 3 diraih oleh Ananda kelas 3. Oh, kelas 2 tahu ah? Mana kelas 2? Diraih oleh Ananda Harun. Ada? 3 hadiah kuda apa? Kemudian peringkat 2 diraih oleh Ananda Atika. Atika tahu ah? Ada bila itu dipinta? Masyaallah. Kemudian peraih peringkat pertama kelas 2 yaitu diraih oleh Ananda Sufyan. Ada? Masyaallah, ada. Hampir ke ambil hadiahnya juga. Dengan hormat kepada kepala sekolah kita Ustaz Supriyadi Sultan Hafizahullah untuk dapat menyerahkan hadiah kepada putra dan putri kita. Barakallahu fiik. Tabi Ustaz, peringkat kedua tawah Ananda Atika. Kemudian peringkat pertama tabi Ustaz, tabi ini Ananda Sufyan. Barakallahu fiik. Jazakumullahu khairan. Syukur Ustaz. Ya, silakan kembali ke tempatnya masing-masing. Kemudian kita lanjut. Kemudian kita lanjut. Peringkat dari kelas 3 yang dibimbing oleh Ustazah Rahmia Larahu. Kemudian peringkat ketiga dari kelas 3. Kelas 3 angkat tangan dulu. Ihwahwat, angkat tangan. Ada ji datang tahu. Peringkat ketiga diraih oleh Ananda Ihwat Ananda Naomi. Masyaallah, ahwat. Peraih peringkat kedua diraih oleh Ananda siapa? Ananda Aisyah. Ada? Kemudian peraih peringkat pertama diraih oleh Ananda siapa? Kok benar? Ananda Aslan Izulhaq. Hafizahullah. Silakan tampil ke depan. Ustaz Darman untuk menyerahkan hadiahnya. Barakallahu fiik. Fadhil Ustaz. Ada Nana Aslan mana? Aslan ada? Tidak ada Ki. Naomi? Tidak ada juga. Oh, berarti Aisyah saja ada. Warga tabi Ustaz. Tabi. Peraih peringkat 2 dari kelas 3 Ananda Aisyah. Barakallahu fiik. Syukran Ustaz. Selamat ya Aisyah. Rajin belajar. Kemudian kita lanjut peraih peringkat dari kelas 4 yang dinahkodai oleh Ustazah Khairun Nisa Hafizahullah. Peringkat ketiga kelas 4 diraih oleh Ananda Ulia Hafizah. Ulia, silakan di sebelah saja. Ya, kelas 4, 5, 6 di sebelah saja. Kemudian peraih peringkat kedua. Was-was ini kelas 4. Mana kelas 4? Waspada Ihwa. Jangan sampai disapu lagi sama Ahwat.
Peringkat kedua diraih oleh Ananda Inara Syuhada Az-Zahra. Ahwat lagi. Tinggal satu. Tinggal satu. Paling Iwako. Peraih peringkat pertama kelas 4 diraih oleh Ananda Imtiaz Syahira Ilham. Sudah pupus, habis ihwa. Disapu lagi sama Ahwat. Ya, hadiahnya hadiahnya diserahkan oleh kelas 4. Tapi hadiahnya diserahkan oleh ustazanya Tawah. Ustazah Khairun Nisa. Kemudian kita lanjut kelas 5. Peringkat dari kelas 5 yang dibimbing oleh Ustazah Desi Fitria. Peringkat ketiga diraih oleh Ananda. Kelas 5. Ananda Filsa Khairun Nisa. Masyaallah. Kemudian peringkat kedua diraih oleh Ananda Nasarudin. Oh, anaknya Pak Nasarudin ini. Ananda Ufa. Kemudian peraih peringkat pertama diraih oleh Ananda Khonsa. Masyaallah. Hadiah bisa peringkat. Ada tawafil sah? Tadi Ustaz dibawa ke Sukatawa. Hadiahnya on the way. Hadiah peringkat kedua tiga diserah cek dengan hormat Ustaz Suwandi Nur Hafizahullah Ta'ala spesial. Anaknya ke siapa? Saya barakallahu fiik. Selamat ya, barakallahu fiik. Kelas terakhir yaitu kelas 6 yang dibimbing oleh Ustazah Andi Syifah Fauziyah Hafizahullah. Peraih peringkat ketiga diraih oleh Ananda Ahmad Syafi. Ada? Nggak ada. Nanti hadiahnya kita makan sama-sama, nah. Kemudian peringkat kedua diraih oleh Ananda Abdul Muhsin. Masyaallah. Mana Habib? Oh, ada Habib, masyaallah. Ustaz. Kemudian peraih peringkat pertama diraih oleh Ananda Zakiyah. Masyaallah. Ahwat Tawah. Ahwat. Spesial yang akan menyerahkan hadiah adalah ayahanda dari Ananda Abdul Muhsin. Fadhil Ustaz. Syukran Ustaz. Peringkat Sakinya atau Sakiyah? Tapi Ustaz. Baik, Bapak Ibu hadirin wal hadirat, anak-anak sekalian yang semoga rahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, demikianlah pembacaan peringkat sementara semester ganjil tahun ajaran 2005-2026 tingkat taman kanak-kanak maupun sekolah dasar dari SIT Al-Ilmu Tanwirus Sunnah Makassar. Kepada Ananda yang meraih peringkat, kami ucapkan selamat dan jangan jumawa. Perjuangan belum berakhir. Yang belum dapat peringkat tetap semangat dan terus berjuang. Ya, sekali lagi ini bukan
penentuan, ya, bukan penentuan. Ini adalah apresiasi kepada antum semua, anak-anakku yang telah berupaya keras untuk belajar sehingga mendapatkan peringkat dari masing-masing kelasnya. Sekali lagi kami ucapkan selamat kepada seluruh putra-putri kita yang telah mendapatkan peringkat kelas di semester ganjil ini. Barakallahu fikum. Kemudian sebelum kami menutup acara penerimaan rapor pada pagi yang berbahagia ini, kami mewakili dari Yayasan Thalassa Magassing dan seluruh staf ustazah dari Sekolah Islam Terpadu Tandu Alil Muhtarim Makassar ingin menyampaikan beberapa penyampaian. Yang pertama, insyaallah tanggal libur semester ganjil dimulai dari tanggal 20 Desember 2025 hingga tanggal 4 Januari 2026. Jadi tanggal 5 Januari itu sudah masuk proses belajar mengajar, jadi lumayan liburnya 1 tahun, ya, liburnya 1 tahun. Kemudian kami ingatkan kepada anak-anak sekalian selama libur, anak-anak perhatikan, anak-anakku sekalian perhatikan sini, matanya semua sini, kepada anak-anakku sekalian selama libur perhatikan untuk menjaga ibadah-ibadah yang wajib. Apa itu ibadah yang wajib? Apa? Ibadah wajib dulu. Apa itu? Sholat. Nah, tuh, jaga sholatnya ya. Jaga sholatnya. Kalau Abi tidak kasih bangun, toh suruh bilang Abi kasih bangun kak sholat subuh. Nah, kalau dulu Angki bangun, kita kasih bangun Abi tanah, ya. Kemudian hafalan yang sudah diupayakan selama ini diharapkan untuk dimurojaah. Anak-anak sini loh, perhatian dulu sini. Yang main-main tidak dapat kue, ya. Yang main-main tidak dapat kue. Terus pelajarannya diulangi, belajar ulang-ulangi, belajar menulis, belajar membaca. Nah, belajar membaca. Kemudian manfaatkan kegiatannya untuk hal-hal yang positif dan bermanfaat seperti berolahraga, main bola sama teman. Nah, jangan tinggal di rumah, di kamar, acoko main game. Nah, jangan tinggal acoko. Kemudian menjaga waktu istirahat, jangan suka begadang. Nah, anak-anak, jangan suka begadang. Kemudian jaga makanan tak, jaga keselamatan tak selama musim hujan. Kemudian paling penting di akhir tahun ini, perhatikan. Ikhwah-akhwat, anak-anak sekalian, perhatikan dulu sini. Perhatikan dulu sini. Ini sudah masuk akhir tahun. Apa biasanya yang ada di akhir tahun? Apa yang ada di akhir tahun, anak-anak? Yang bisa jawab, ku kasih hadiah. Di sini sebelah kanan dulu. Apa yang ada di akhir tahun? Biasanya kalau malam pergantian tahun ada apa? Ada bulan, ada matahari, ada jangan-jangan apa? Ada anu. Ada apa? Ada petasan. Ya, ada petasan. Antum tahu pergantian, perhatikan. Antum tahu pergantian tahun tidak ada tuntunannya dalam Islam. Boleh tidak kita rayakan? Boleh tidak? Boleh tidak bakar petasan? Boleh tidak beli petasan? Kalau nonton ya Ustaz? Nonton ya? Boleh tidak? Abi, ayo nak, mau ajak ya Abi ku sama Umi ku pergi pantai deh. Nonton ya, ndak beli ya, ndak bakar ya petasan, nonton ya, boleh tidak? Tidak. Kalian bilang itu nah? Kalian bilang harus konsisten. Tidak boleh. Dan hati-hati kalau misalkan antum terlena lihat kemewahan teman-teman kalian main petasan, hati-hati anak-anak, perhatikan. Ada ki di situ ngalemparkan ki petasan, hati-hati. Nah, hati-hati. Bisa kebakaran, kalian bisa luka. Nah, kalian bisa luka. Ada anak-anak hilang jarinya, siapa mau?
Siapa mau hilang jarinya? Ada yang luka? Tidak ada mana, nasubillah. Jangan, hati-hati. Kalau ada teman tak lihat main petasan, tegur. Tegur ke kalau ada teman tak main petasan, nah. Kalau bisa menjauh. Kalau bisa menjauh. Kemudian terakhir kami sampaikan dan mengharapkan kepada seluruh orang tua wali murid agar bisa menjaga dan mengontrol kegiatan dari aktivitas Ananda sehari-hari. Barakallahu fikum. Sebagai penutup, kami mengucapkan terima kasih jazakumullahu khairan kepada seluruh orang tua, siswa dan siswi, wali murid, kepada seluruh ustadz kita yang menyempatkan hadir di waktu yang berbahagia ini, dan juga kepada seluruh ananda-ananda kita, putra-putri kita yang telah juga hadir di tempat ini untuk memeriahkan acara penerimaan rapor, serta seluruh asatiz dan asatizah yang telah mendukung dan membuat acara ini berlangsung dengan lancar. Sekali lagi kami mengucapkan jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum, dan kami umumkan yang terakhir, pembagian rapor setelah ini silakan menghubungi wali kelasnya masing-masing, diarahkan orang tuanya ke ruangan yang telah disiapkan, dan sekaligus dapat berkoordinasi antara orang tua atau wali murid beserta wali kelasnya apa kendala selama ini dan capaian yang diraih oleh anak-anak. Silahkan dikomunikasikan untuk dapat memperoleh hasil belajar yang optimal ke depannya insyaallah. Kami sekali lagi mewakili seluruh yayasan Thalassa Magasin dan seluruh tim staf pengajar dari Sekolah Islam Terpadu Al-Ilmu Tanwir Sunnah Makassar mengucapkan jazakumullahu khairan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada hal atau tutur kata yang tidak layak di dalam hati jamaah sekalian. Sekali lagi kami ucapkan jazakumullahu khairan. Akhir kalam, kami mengucapkan doa kafaratul majelis. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala nabi Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.